wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa yang kami hormati dan kami banggakan, kali ini kita akan melaksanakan pelatihan identifikasi potensi bagi kemandirian desa. Kenapa harus ada kemandirian desa? Pengembangan kemandirian desa ini akan membentuk desa itu menjadi desa yang mandiri. Sebagaimana yang disampaikan di dalam SDGs desa bahwa end goal dari pembangunan desa adalah terbentuknya desa yang mandiri dan sejahtera. Oke, sebelum pelatihan ini kita mulai, kita bagikan dulu request-nya. Oke, sahabat-sahabat sekalian, silakan dibaca sebentar request-nya, dan kemudian nanti setelah dipahami pada sesi akhir nanti kita akan kumpulkan. Buka sesi ini dengan salam. Tadi sudah bilang salam. Tujuan dari pelatihan ini akan kita sampaikan bahwa pelatihan ini sangat diharapkan bagi pengembangan inovasi untuk kemandirian desa. Kemudian konsep dasar dari identifikasi ini secara partisipatif adalah yang pertama bahwa fasilitator menjelaskan maksud dari peta dan peta tematik dari desa. Kemudian fasilitator juga menjelaskan tentang maksud dan identifikasi. Yang ketiga, menjelaskan mengapa diperlukan identifikasi potensi desa. Menjelaskan langkah-langkah dan identifikasi potensi desa itu. Kemudian yang terakhir adalah dilakukan fasilitasi secara partisipatif, yaitu menggunakan kertas, metaplan, dan mengajak peserta untuk praktek untuk identifikasi sumber daya alam yang ada di desa, mengenal, menyiapkan, dan sebagainya. Kemudian identifikasi potensi desa dan kelembagaan desa di sini adalah bahwa mendiskusikan bersama bagaimana potensi sumber daya alam yang ada di desa ini digolongkan menjadi 5 kriteria. Yang pertama adalah sumber daya manusia, human capital, sumber daya alam, natural capital, sumber daya keuangan, financial capital, dan sumber daya sosial atau social capital. Yang terakhir adalah sumber daya fisik atau infrastruktur atau physical capital. Ini semuanya nanti masuk di dalam proses identifikasi tersebut. Identifikasi kelembagaan yang ada di desa akan mendukung bagaimana kegiatan-kegiatan produktif di masyarakat ini bisa kemudian menuliskan di atas kertas planur. Jadi nanti ada metodenya. Kemudian identifikasi yang desa yang telah mampu atau belum memanfaatkan atau belum dikembangkan inovasi desa yang ada, maka apakah diperlukan program khusus bagi desa tersebut. Ini yang kemudian harus ada keberlanjutan dalam pembangunan desa, sehingga kemudian mungkin dikembangkan sendiri atau kemudian dikembangkan dengan pihak ketiga atau yang lain. Yang tentunya itu adalah untuk keberlanjutan pembangunan desa. Kemudian memberikan informasi terkait dengan rangkuman dan analisa satu persatu terkait dengan aspek-aspek tadi, sehingga kemudian inovasi ini bisa menyajikan data-data yang otentik dan aktual. Kemudian melakukan cross check. Setelah melakukan cross check ini ada cross check lapangan, ini apakah benar
kemudian diambil dari titik koordinat. Potensi apa? Misalkan ada potensi sumber daya air, potensi pertanian dan sebagainya. Di titik koordinat mana itu ada, maka ini harus dilakukan untuk memproyeksikan pemahaman terhadap 5 aspek. Yang pertama adalah kita nanti akan menempelkan kertas, kemudian 5 aspek itu akan kita jelaskan secara singkat. Aspek pengolahan pangan, aspek pemanfaatan energi, kemudian juga aspek penyediaan infrastruktur termasuk pemeliharaannya. Pembangunan infrastruktur itu harus ada anggaran untuk pemeliharaan. Jadi ketika ada force majeure atau hal-hal yang kemudian terjadi kerusakan pada pembangunan itu, ini bisa dianggarkan untuk pemulihan atau pemeliharaan. Kemudian aspek pengolahan lingkungan, pengelolaan lingkungan ini kaitannya dengan bagaimana lingkungan yang ada di desa ini bisa berkembang lebih baik dan kemudian memberikan kontribusi positif bagi pembangunan desa yang berkelanjutan. Aspek yang terakhir adalah kemampuan ekonomi. Di masa pandemi ini ada kemampuan ekonomi. Jadi memunculkan titik-titik tumbuh ekonomi yang kemudian titik tumbuh ekonomi itu bisa membangkitkan ekonomi masyarakat desa, perekonomian yang ada di desa setelah atau kemudian mengajak untuk memperbaiki letak. Bagaimana bila ada kurang tepat atau kemudian ada pendapat dari masyarakat di sana bahwa ini kurang baiknya seperti ini, harus ada usulan atau saran kemudian untuk perbaikan. Ini yang kemudian masuk di dalam pengembangan kemandirian desa tersebut. Kemudian ada menanyakan kembali pada peserta untuk mengetahui pemahaman tentang 5 aspek. 5 aspek tadi harus dipahami secara. Kemudian ini ada form untuk nanti dikerjakan bahwa reka pemetaan potensi sumber daya alam yang ada di desa. Desa misalkan adalah Desa Keboan, Kecamatan Musian, Kabupaten Jombang. Di sini ada kolom pertama adalah nomor, yang kedua di situ nama dan jenis potensi sumber daya alam, lokasi di kampung atau di dusun mana, titik koordinatnya berapa, volume atau jumlahnya berapa, kemudian di sini adalah status pemanfaatannya. Nanti kita berikan keterangan. Oke. Kemudian formulir berikutnya adalah rekap dari identifikasi. Dari form yang pertama, form kedua ini adalah nama inovasi atau kegiatan atau alat yang bisa digunakan sebagai bantuan untuk kegiatan tersebut, yaitu membantu kegiatan tersebut. Misalkan kegunaannya di sini hasil pertanian tanaman pangannya adalah padi dan jagung, maka di sini harus kemudian ada alat pengolahan untuk tanaman pangan tersebut. Kegunaannya apa? Misalkan untuk pemikir jagung atau kemudian penggiling padi dan sebagainya. Ini diletakkan di mana, di titik koordinat berapa, kemudian daya tampung tenaga kerjanya berapa, lembaga pembina atau pendampingnya siapa. Ini boleh dari perguruan tinggi kerjasamanya atau dengan lembaga keswadayaan masyarakat ataupun dengan pemerintah di desa yang lain, sehingga itu adalah memiliki ciri yang sama sehingga dibentuk semacam bumdesman. Atau kemudian kalau tidak ada ciri yang sama, hanya dilokalkan menjadi bumdes saja, yaitu hanya satu desa. Kemudian bagaimana kemudian menganalisis dan menentukan komoditas unggulan desa? Kita jelaskan bagaimana cara menyusun dan menentukan komoditas unggulan itu. Kemudian bagaimana cara menyusun daftar dan panjang dan pendek komoditas hasil produksi yang ada di desa. Kemudian yang ketiga adalah memberikan penugasan pada peserta untuk mensimulasikan cara-cara menyusun tersebut. Jadi kita akan memberikan penugasan pada kelompok
atau peserta. Nanti kita bagi dua kelompok, kemudian kita akan menulis di kertas atau metaplen yang ada. Lanjut. Kemudian tahap yang berikutnya adalah apakah sumber penghidupan atau pendapatan utama bagi masyarakat desa tersebut. Ini yang terpenting. Jika di sini pertanyaan, maka dikembangkan pertanyaan. Jika itu adalah di kampung nelayan, maka yang harus dikembangkan adalah bagaimana potensi yang ada di kampung nelayan. Kemudian akan mengurut jenis komoditas 5 sampai 10 jenis sebagai sumber pendapatan masyarakat, baik yang berasal dari desa maupun dari luar desa yang bisa dikembangkan di desa tersebut. Contoh, masyarakat Kebuan ini tidak menanam tembakau, tapi di sebelah, di kecamatan sebelah, desa sebelah itu ada yang menanam tembakau, tapi di sini ada industri untuk pencacah atau pengolahan tembakau. Inilah yang kemudian dinamakan dengan komoditas dari luar yang bisa dikembangkan di desa tersebut. Yang keempat adalah aktivitas sumber penghidupan yang penting sebagai sumber pendapatan. Jadi yang penting apa? Di sini ada pasar desa dan sebagainya, sudah dikembangkan pentau sumur sebagai titik tumbuh ekonomi untuk program desa berdaya yang sudah dikembangkan. Ini akan membantu bahwa desa ini, desa Kebuan ini yang sudah menjadi desa mandiri itu sudah mendapat masyarakat desa. Yang kedua minta untuk peserta akan menuliskan, mengurutkan jenis komoditas antara 5 sampai dengan 10 sebagai sumber pendapatan masyarakat, baik itu yang berasal dari desa maupun dari luar desa. Ini yang terutama yang penting adalah dari dalam desa. Kemudian mengurutkan jenis-jenis komoditas tersebut berdasarkan tingkat kepentingan apa yang akan dikembangkan dari desa ini. Kemudian aktivitas sumber penghidupan apa yang penting sebagai sumber pendapatan. Diskusikan nanti apakah tingkat kepentingan sumber penghidupan ini telah berubah dalam 10 terakhir. Lanjut kita untuk ini? Aktivitas kedua yaitu memperoleh daftar jenis komoditas 5 sampai 10. Kemudian membuat penilaian skor di sini. Membuat tabel yang terdiri dari 12 baris dan 8 kolom untuk menentukan kriteria-kriteria variabel penilaian komoditas unggulan yang akan dikembangkan di desa. Kemudian juga jenis komoditas yang akan dinilai di sini diberikan skor pada kolom 2, sehingga terus sampai kriteria-kriteria dan nilai skor yang ditetapkan pada masing-masing jenis komoditas ini bisa ditentukan peringkatnya yang akan dikembangkan. Setelah dijumlahkan nilai skor ini, kemudian akan diketahui dari masing-masing jenis komoditas yang patut dikembangkan. Oke, lanjut. Ini sudah paham. Kemudian setelah selesai memberikan skor sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, di sini adalah bagaimana mendapatkan nilai titik koordinat. Maka selanjutnya adalah menulis dan menuangkan dalam diagram. Amati titik koordinat dalam diagram tersebut, apakah posisinya ini berada di sebelah kanan, pojok kanan, bawah, kiri, atau kemudian di atas sebelah kanan. Ini bisa dilihat dari gambar penentuan posisi produk berada di sebelah kanan, pojok kanan, bawah, kiri, atau kemudian di atas sebelah kanan. Ini bisa dilihat dari gambar penentuan posisi produk komoditas unggulan. Ada produk andalan, produk unggulan, produk tidak jelas, produk potensial. Dari sana, dari sumbu yang sebelah kanan itu kalau naik ke atas adalah profitabilitasnya, nilai ekonominya dari bawah ke atas semakin tinggi. Sedangkan dari samping kanan ke kiri ini produk
membangkitkan ekonomi di sini dari rendah ke tinggi. Muncullah ini garisnya adalah produk unggulan. Sehingga kemudian ini pohon industri komoditas. Ada contohnya adalah ikan. Ikan dibagi dua, dibagi tiga, ikan yang hidup, live fresh, kemudian ikan utuh, wot, dan ikan olahan. Dan ikan olahan ini dibagi menjadi beberapa. Kalau ikan utuh ini bisa ikan segar dan ikan beku yang bisa dipasarkan secara ekonomi. Kemudian ikan olahan ini ada yang belahan ikan kaleng, kemudian pemindangan, penggaraman, pengeringan dan lainnya yang bisa dijual dalam berbagai macam variasi. Ada beku, frozen, kemudian kering dan sebagainya. Kemudian juga dengan pemanis, ekstrak ikan, kecap ikan, tepung ikan dan minyak ikan. Ini adalah pohon industri komoditas dari identifikasi potensi desa yang sudah atau akan dikembangkan. Membuat sketsa pada peta dasar. Yang pertama adalah bentuk lingkaran, kemudian digambar untuk peta desanya, diberikan kontur, pegunungan, perbukitan dan sebagainya, titik ketinggiannya di mana, kemudian orientasi sebaran penggunaan lahan sebagai sumber daya alam, baik itu sungai, lahan dataran rendah, dataran tinggi, aliran sungai, kemudian kontur, cabang-cabang sungai yang ada, ini sungai induk maupun sungai yang lain. Di atas peta topografi lokasi sumber daya alam kelompok ini. Kemudian yang terakhir, setelah selesai langkah tersebut, maka dilakukan penggambaran atau memindahkan peta sebagai cabang-cabang sungai yang ada, ini sungai induk maupun sungai yang lain. Di atas peta topografi lokasi sumber daya alam kelompok ini. Kemudian yang terakhir, setelah selesai langkah tersebut, maka dilakukan penggambaran atau memindahkan peta sebagai peta tematik. Nanti kita isikan legenda, titik kantor desa, lapangan, kemudian area pemukiman, area persawahan dan sebagainya. Maka gambarnya akan tampil seperti ini. Potensi yang ada di desa, hasil identifikasi dengan menggambarkan sesuai dengan lokasi dari sebaran ruang dan wilayah ini sudah ada pada sketsa peta. Kemudian simbol juga diberikan di sana, peta existing sesuai dengan sumber daya alam dan kelompok yang terpilih. Kemudian laksanakan surat pendapat. Ini nanti kita akan laksanakan bagaimana mencari tahu pemahaman tentang fungsi dan manfaat pemetaan potensi desa ini. Sehingga kemudian di sini akan menggunakan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Apakah yang menjadi unsur-unsur dari sebuah desa, dari sebuah batas desa? Kemudian yang kedua adalah peta apa saja yang disiapkan dalam membatasi sebuah desa. Batas wilayah, garis batas wilayah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah tandai berbagai lokasi yang memang harus dijadikan produk unggulan desa yang bisa dikembangkan dari produk unggulan. Maka kita sondingkan peta identifikasi desa hasil dari peta dasar dengan citra satelit yang bergeoreferensi. Kita sandingkan, bisa menggunakan Google Maps dan sebagainya. Bentuknya seperti ini. Nah, di situ ada lapangan, area persawahan, area pemukiman, kemudian ada jalan, sungai dan sebagainya sudah detail. Di mana komoditasnya itu sudah ada semuanya di sana. Bisa diberikan titik penempatan. Berikutnya adalah pelaporan atau outline untuk laporan identifikasi. Tentunya susunnya sama. Ada pendahuluan, gambaran umum tentang desa, peta geografis, iklim topografi, kependudukan, dan kemudian pendidikan, ketenagakerjaan yang ada di desa, sumber potensi alam, pertanian, perikanan, dan peternakan perkebunan, yaitu kondisi pemanfaatan dan pengembangan teknologi
infrastruktur. Yang terakhir adalah kemampuan ekonomi yang akan menjadi titik tumbuh ekonomi untuk membangkitkan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Kemudian kelembagaan manfaat dan pengembangan ini akan disajikan dalam pembentukan BUMDes. Ada unit-unit usaha BUMDes, kalau ada unitnya banyak itu. Kemudian pos pelayanan teknologi yang ada di desa. Kemudian juga kelembagaan yang itu mendukung bagi pengembangan ekonomi yang ada di desa, yaitu untuk kemandirian desa. Peta tematik ini akan memberikan gambaran secara utuh bagaimana pengembangan kemandirian desa akan ditentukan dari hasil identifikasi potensi yang ada di desa tersebut. Sekian, terima kasih. Ada yang perlu disampaikan di akhir sesi ini. Jika tidak ada, mohon soal-soalnya sebagai post test diambil masing-masing peserta dan kemudian itu nanti dijawab, kemudian nanti akan diserahkan kepada kami untuk sebagai bahan evaluasi dan juga pengembangan dari materi pokok bahasan berikutnya. Demikian, nanti akan kita sambung di dalam praktek lapangan. Untuk itu, semoga pelatihan kali ini bisa bermanfaat dan membawa kemanfaatan bagi pengembangan kemandirian desa yang bertumbuh pada identifikasi potensi yang ada di desa dan juga akan membawa ke desa yang mandiri sesuai dengan harapan bersama, yaitu pembangunan berkelanjutan SDGs desa atau indeks desa membangun yang berbasis SDGs desa. Di sana ada 18 parameter bagaimana desa itu akan menjadi desa yang mandiri. Oke, itu yang kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.